Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya nih? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini, tanggal 26 Agustus 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang cantik, yang manis, yang ganteng, hari ini kita belajar tematik 4A, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Untuk itu kalian siapkan buku paketnya dan buku tulis serta alat tulisnya. Oke, mari kita lanjutkan. Dalam pembelajaran 4, kalian buka halaman 97. Bersyukur atas keberagaman. Ya, siswa kelas 4 mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Dalam kegiatan pramuka, siswa dilatih dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ketika daerah dekat sekolah terjadi banjir, beberapa siswa ditugaskan membantu pengungsi. Contohnya, Nina dan Deli membantu panitia dapur menyiapkan makan. Tony dan Made membantu menyiapkan tenda. Lani dan Joni membantu membagikan obat-obatan. Nah, sikap seperti itu adalah sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu kan Bhinneka Tunggal Ika artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan bangsa Indonesia. Oke. Nah, kerjasama dan gotong royong itu merupakan salah satu budaya asli Indonesia. Dari zaman nenek moyang kita, kerjasama dan gotong royong itu sudah ada. Berbagai kegiatan sehari-hari dilakukan dengan kerjasama. Kegiatan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan rasa solidaritas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran 5, kalian buka buku cetak kamu halaman 101. Di situ ada soal-soal. Mari kita bahas. Tuliskan 2 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Tentu kalian tahu. Contohnya misalnya membantu korban banjir. Lalu apalagi? Kerjasama membersihkan lingkungan. Tuh contohnya, dan masih banyak lagi. Untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar A dan gambar B. Tuliskan manfaat melakukan kerjasama dari kedua gambar di atas.
Gambar A, manfaatnya itu apa anak-anak? Kalau kita membersihkan rumah, manfaatnya tentunya lingkungan rumah kita menjadi bersih. Lingkungan rumah kita menjadi sehat. Lingkungan rumah kita menjadi indah. Dan lain-lain. Untuk gambar B, kerjasama membersihkan lingkungan masyarakat. Manfaatnya banyak sekali. Ya, lingkungan sekitar kita menjadi sehat, tidak banyak penyakit, lingkungan kita menjadi indah, lingkungan kita menjadi bersih, dan lain-lain. Soal nomor 3. Tuliskan sebuah ide mengenai kerjasama yang kamu akan lakukan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tuliskan juga alasanmu dan manfaat melakukan kerjasama tersebut. Ya, ini manfaatnya banyak sekali ya anak-anak ya. Seperti minggu yang lalu kalian sudah dijelaskan manfaat kerjasama itu, yaitu pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, dapat memupuk kebersamaan dan solidaritas. Itu manfaatnya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Bacalah teks berikut. Ini harus kalian baca dengan teliti, karena kalian disuruh mencari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Buku merupakan sumber pengetahuan. Banyak sekali manfaat membaca buku. Salah satunya adalah bertambahnya pengetahuan kita. Samping itu, membaca juga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Dengan membaca, rasa jenuh, letih, atau tekanan-tekanan yang membuat otak bekerja keras seolah lenyap. Nah, kalian tentu sudah bisa. Mana gagasan pokoknya? Mana gagasan pendukungnya? Gagasan pokoknya yaitu apa anak-anak? Buku merupakan sumber pengetahuan. Yang lain adalah kalimat pendukung. 1. Banyak sekali manfaat membaca buku. 2. Bertambahnya pengetahuan kita. 3. Membaca juga menjadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. 4. Dengan membaca, rasa jenuh, letih, atau tekanan-tekanan yang membuat otak bekerja keras seolah lenyap. Itu termasuk gagasan pendukungnya. Oke, nanti bisa kamu tulis di buku cetak kalian sendiri. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kelima. Itu dimulai dari halaman 102. Bersyukur atas keberagaman. Nah, kita harus hidup rukun dalam menjalani kehidupan di lingkungan sekitar. Kalian tahu, kita di rumah mempunyai tetangga. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, itu tetangga kita. Yang berbeda-beda. Berbeda sukunya, berbeda agamanya. Setiap suku mempunyai kebiasaan masing-masing. Pekerjaannya pun berbeda. Cara berbicaranya pun berbeda. Nah, keragaman di masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya itu disebut keragaman sosial. Oke, lanjut. Ya. Menyajikan keragaman sosial di daerah dalam brosur. Perhatikan, kamu melihat brosur nih. Pernahkah kamu melihat brosur? Brosur seperti ini. Apa sih isinya dalam brosur?
Biasanya di dalam brosur itu berisi tentang informasi-informasi yang menarik tentang daerah tertentu. Bu Guru ulang. Jadi biasanya di dalam brosur pariwisata terdapat informasi-informasi yang menarik tentang daerah tertentu. Contohnya, nah, kalian bisa lihat di sini. Ini contoh brosur Jogja. Ada gambar yang menarik. Ada becak, ada tugu. Dan di situ juga tergambar Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Malioboro, Taman Sari, dan banyak lagi. Jadi kalau kalian ke Jogja, tempat wisata mana yang dapat dikunjungi? Di situ ditulis dalam brosur. Untuk menarik para wisata baik domestik maupun mancanegara dan juga memberikan kemudahan-kemudahan. Sama dengan contoh yang kedua. Ayo liburan ke Bali. Ada kalimat mengajak, ayo liburan ke Bali. Di situ juga ada kalimat-kalimat yang mengajak wisata. Misalnya, dapatkan paket promo liburan sekolah. Nah, ini kan kalimat yang menarik para wisata sehingga mereka ingin mengunjungi kota Bali. Apa saja sih yang dapat dikunjungi di Bali? Di situ ditulis. Jadi mereka tidak bingung-bingung lagi apabila sudah sampai di tempat tujuannya. Nah, itulah brosur. Jadi isinya adalah informasi-informasi tentang daerah tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, melakukan apresiasi seni gerak tari. Apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian. Bu Guru ulang, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung. Ini contoh gerakan dalam pementasan tari. Jadi sebelum pentas itu harus berlatih dulu supaya dalam penilaiannya nanti bagus. Nah, kriterianya apa? Kriteria apresiasi gerakan tari. Apa yang dinilai dalam tari tadi? Yaitu kriteria apre gerak tari antara lain yaitu wiraga, wirama, wirasa. Guru ulang, wiraga, wirama, wirasa. Apa yang dimaksud wiraga? Mampu melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan wirama? Mampu bergerak tepat sesuai irama musik iringan tari. Apa yang dimaksud dengan wirasa? Mampu melakukan gerakan ekspresi dalam tarian yang dibawakannya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran 6, kalian juga buka buku paket halaman 107.
Nah, di situ ada soal-soal. Mari kita bahas sama-sama. 1. Mengapa sangat penting bagi kita untuk menghargai keragaman sosial? Nah, karena dapat menggalang persatuan dan kesatuan. 2. Apa akibatnya jika generasi muda lebih menyukai budaya asing? Ya, tentunya budaya asli Indonesia akan punah, hilang dengan sendirinya nanti. Adakah dampaknya bagi kelestarian keragaman sosial Indonesia? Tentunya ada. Jelaskan. Dampak positifnya yaitu terbentuknya masyarakat yang penuh toleransi. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tari Saman dari Aceh, yaitu suku Gayo yang menarikannya. Nah, bagaimana? Tuliskan informasi singkat untuk mempromosikan tari tradisional di atas. Ya, misalnya kamu mengajak, ayo saksikan tarian Saman ini yang sangat indah misalnya. Oke, lanjut nomor 4. Apa ini maksud dengan apresiasi seni? Apresiasi ini tadi sudah dijelaskan Bu Guru, yaitu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai. 5. Tuliskan kriteria yang perlu dinilai dari apresiasi seni. Ada 3 ya anak. 1 wiraga, 2 wirama, 3 wirasa. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Pada acara festival budaya di sekolah, temanmu menampilkan tari Panji Semirang dari Bali. Ia menampilkan tarian tersebut dengan gerakan yang sangat indah dan ekspresif. Apakah penting bagi kita untuk mengapresiasi karya seni temanmu tersebut? Tentunya penting. Jelaskan pendapatmu. Ya, karena tarian tersebut dapat dipromosikan kepada para wisata, baik domestik maupun non-domestik, sehingga mereka tertarik dengan tarian tersebut. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Masih bersyukur atas keberagaman. Nah, Indonesia mempunyai banyak permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Contoh permainan tradisional Indonesia antara lain itu apabila dimainkan secara perorangan, contohnya adalah engklek. Seperti ini. Ini perorangan. Kedua, egrang. Ini sering dilombakan dalam hari kemerdekaan. 3, gangsing. Layang-layang. Nah, itu contoh permainan tradisional yang dilakukan secara perorangan. Ada juga permainan yang berkelompok. Permainan tradisional berkelompok. Misalnya 1, bentengan. 2, ular naga. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Juga tidak boleh membeda-bedakan teman.
Itu merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih.